Memiliki kawasan hutan yang luas, Kalimantan Barat menyimpan banyak kekayaan alam dan keanekaragaman hayati. Tak heran jika hutan Kalimantan Barat masih menjadi rumah ternyaman bagi banyak spesies flora dan fauna. Sejak bertahun-tahun yang lalu, pemandangan musim kemarau di Provinsi Kalimantan Barat selalu seperti ini. Badan Nasional Penanggulangan Bencana mencatat bahwa tahun 2019 kemarin merupakan kejadian karhutla terbesar di Kalimantan Barat sepanjang 5 tahun terakhir. Terdapat kurang lebih 150.000 hektar lahan yang terbakar dan ratusan ribu orang terkena dampaknya. Bagaimana tidak, polusi udara yang tercipta akibat karhutla ini seringkali melebihi ambang batas kualitas udara sehat bagi manusia. Kabut asap ini juga sempat mengganggu aktivitas penerbangan di Bandara Internasional Spadio dalam beberapa waktu. Tentu hal ini tak hanya berdampak serius bagi manusia, namun juga pada rusaknya ekosistem flora dan fauna yang hidup di dalamnya. Masalah lingkungan yang dialami Kalimantan Barat tak hanya berhenti sampai di situ. Tumpukan sampah dan limbah plastik masih menjadi permasalahan dari masa ke masa. Materinya yang sulit terurai membuat limbahnya kerap menggunung bertahun-tahun sehingga mencemari lingkungan. Di kota Pontianak misalnya, produksi sampah di daerah tersebut mencapai angka ratusan ton per hari. Ini tentu bukan masalah kecil terkait lingkungan. Karena itulah, sektor lingkungan dan kehutanan hingga kini masih menjadi fokus utama bagi pemerintah daerah Provinsi Kalimantan Barat. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kalimantan Barat terus berkomitmen untuk menjaga lingkungan serta melestarikan hutan yang ada. Tak hanya itu, pengelolaan sumber daya alam dan peningkatan daya dukung lingkungan terus dilakukan guna mengembangkan potensi hutan secara lestari. Hal ini dilakukan agar sejalan dengan visi misi pemerintahan Kalimantan Barat, yakni mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pembangunan sarana dan prasarana wilayah yang berwawasan lingkungan. Melalui indikator ketahanan lingkungan pada Indeks Desa Membangun, kami bertekad dapat mewujudkan percepatan peningkatan pembangunan daerah Provinsi Kalimantan Barat. Namun, kondisi lingkungan Kalimantan Barat tahun 2019 mengalami berbagai masalah yang cukup serius, yakni sampah dan limbah. Pertumbuhan penduduk dan perkembangan kegiatan ekonomi di suatu daerah akan berdampak pada kelestarian lingkungan kawasan tersebut. Hal ini disebabkan karena peningkatan jumlah penduduk setiap tahunnya selalu diiringi dengan meningkatnya jumlah sampah yang dihasilkan. Sampah rumah tangga dan limbah pabrik yang berbahaya ini berpotensi merusak lingkungan beserta ekosistemnya. Oleh sebab itu, kami, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kalimantan Barat, terus berupaya menekan angka pencemaran lingkungan baik dari sampah rumah tangga maupun dari limbah pabrik. Dinas LHK melalui bidang penanganan sampah, limbah, bahan berbahaya, beracun, dan pengendalian pencemaran menciptakan alat pembuat asap cair yang difungsikan untuk mengolah limbah sehingga dapat dimanfaatkan kembali. Mengembangkan teknologi pengolahan sisa bahan organik menjadi asap cair ini dimanfaatkan untuk mengawetkan makanan. Upaya ini sekaligus sebagai langkah mengolah atau memanfaatkan limbah menjadi bentuk baru. Kebakaran hutan dan lahan termasuk dalam salah satu kawasan hutan gambut. Saat memasuki musim kemarau, Kalimantan Barat kerap menjadi tuan rumah bagi bencana karhutla dari tahun ke tahun. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan terus mengupayakan agar kebakaran hutan dan lahan tidak terjadi. Dimulai dari membentuk satuan tugas,
menggelar rapat koordinasi bersama seluruh pihak yang terlibat, menyusun regulasi, pemberian sanksi yang tegas kepada pelaku kebakaran hutan, hingga mengajak masyarakat untuk terus peduli. Perubahan tutupan hutan dan lahan. Dari hasil interpretasi citra satelit yang dilakukan, luas hutan di Kalimantan Barat semakin tahun kian berkurang. Dalam kurun waktu 22 tahun, luas hutan Kalimantan Barat dapat berkurang sekitar 64.840 hektar per tahun sesuai data FREL. Perubahan penutupan lahan ini diakibatkan oleh banyak faktor, baik aktivitas manusia maupun berubah secara alami. Hal inilah yang kini mempengaruhi kualitas lingkungan dan hayati dalam mendukung kehidupan pada suatu kawasan. Ini pula yang terus menjadi tantangan besar untuk Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Kami berjanji akan terus menjaga rindangnya hutan untuk masyarakat Kalimantan Barat, penjagaan dan pembudidayaan kawasan mangrove, serta dibukanya ruang terbuka hijau akan terus kami tingkatkan. Kebijakan mengalokasikan lahan hijau untuk area konservasi minimal sebesar 7% bagi pelaku usaha juga terus diberlakukan guna melindungi tutupan hutan, terutama di luar kawasan hutan tetap terjaga. Penurunan kualitas air. Penurunan kualitas air juga kerap terjadi seiring dengan masalah lingkungan lainnya. Terlebih Kalimantan Barat mempunyai sungai terpanjang, Sungai Kapuas, yang menjadi sumber mata air utama masyarakat Kalimantan Barat. Penurunan kualitas air ini terus-menerus dikaji guna mendapatkan jalan keluarnya. Kegiatan berupa illegal logging, perkebunan, pertambangan dapat menimbulkan peningkatan terhadap sedimentasi, kekeruhan air, sampai zat kimia yang berbahaya yang ada pada perairan jika dibiarkan terus-menerus. SIM Peduli. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat senantiasa berupaya meningkatkan kualitas pelayanan instansi. Kami membangun sistem perangkat yang dapat digunakan masyarakat untuk mengawasi proses penilaian dokumen lingkungan AMDAL secara online yang kami beri nama SIM Peduli. Melalui SIM Peduli, kami berharap masyarakat akan mendapatkan kemudahan informasi terkait penilaian rencana kegiatan atau usaha yang berdampak penting pada lingkungan. Green Collaboration. Demi mewujudkan masyarakat pada kawasan hutan areal berkonservasi tinggi atau ABKT yang sejahtera, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat membuat inovasi, yakni Green Collaboration. Green Collaboration ini merupakan wujud kerjasama antara pemerintah daerah, para pemegang izin usaha di bidang kehutanan, lembaga swadaya masyarakat atau LSM, serta perguruan tinggi. Melalui penerapan kebijakan tersebut, diharapkan dapat diperoleh fungsi dan manfaat sumber daya hutan secara maksimal. Sehingga, kedepannya sektor kehutanan mampu berkontribusi sebagai penghasil devisa negara, penyedia lapangan kerja untuk masyarakat, serta dapat menjadi pendorong ekonomi produktif, guna menopang pengembangan wilayah dan terwujudnya masyarakat Kalimantan Barat yang sejahtera. Seiring dengan perkembangan zaman, tak lengkap rasanya jika kami tetap mengandalkan media konvensional sebagai wadah publikasi kepada masyarakat. Karena semua tahu di zaman yang serba modern ini, segala hal dapat dilakukan secara praktis,
cepat, dan transparan. Oleh sebab itulah, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat juga bergabung pada platform media sosial guna terciptanya komunikasi yang efektif antar dinas dan masyarakat. Dikemas dengan konten yang menarik, kami berharap media informasi ini dapat diterima dengan baik sehingga wawasan masyarakat terhadap lingkungan hidup dapat terus berkembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami saat ini di Kalimantan Barat berkaitan dengan isu-isu lingkungan, terutama dalam menjaga kelestarian hutan dan tanaman-tanaman asli Kalimantan Barat. Kita berupaya untuk terus melakukan edukasi-edukasi, ya baik itu sifatnya kelompok maupun perorangan. Salah satu yang program kita adalah melahirkan sebanyak mungkin desa dengan status mandiri. Desa itu ada sangat tertinggal, berkembang, maju, dan mandiri. Nah, ketika satu desa sudah jadi desa mandiri, keterkaitan dengan masalah lingkungan setidaknya ada 4 variabel di situ. Dan 4-4-nya ini adalah bagus dalam rangka mereka mencegah kebakaran, kemudian mencegah banjir, kemudian memastikan bahwa tutupan lahan itu dengan persentase yang maksimal, ya, dan lain sebagainya. Sehingga ketika satu desa sudah jadi desa mandiri, maka isu lingkungan di situ pasti tidak akan menjadi isu yang negatif, dan dia tetap menjadi satu daerah yang menjaga hijaunya, ya, dan teduhnya. Kemudian selain kita melahirkan desa mandiri, ketika saya menjadi gubernur baru 1 desa mandiri, sekarang dalam waktu 2 tahun sudah ada kurang lebih 214 desa mandiri. Selain itu, untuk mencegah kebakaran lahan di koordinat perkebunan, saya sudah keluarkan peraturan gubernur nomor 39, ya. Di situ kita memberi sanksi kepada perkebunan yang tidak mempunyai tim karena untuk pencegahan kebakaran, tidak ada peralatan kebakaran, semua kita sanksi. Dan ketika kebakaran terjadi di koordinat perkebunan mereka, maka mereka akan disanksi, tidak boleh menggunakan lahan itu selama 5 tahun, ya, dan kalau ikut terbakar tapi tidak sengaja, itu 3 tahun tidak boleh menggunakan lahan itu. Selain itu, untuk masyarakat yang berladang berpindah, kita juga sudah mengeluarkan peraturan gubernur nomor 103,
Di situ diatur membakar lahan tidak boleh serampangan dan tidak boleh serentak. Kita atur melalui kepala desa dan tumenggung atau kepala adat di daerah itu. Sehingga ketika ini berjalan, ya, maka kalau ada pelanggaran ya, yang setelah bakar lari dibiarkan, maka dia akan kena sanksi adat. Dan ini sangat efektif. Dan ini bisa menurunkan tingkat kebakaran lahan secara drastis. Jadi Peraturan Gubernur 39, Peraturan Gubernur 103, dan Desa Mandiri ini bisa kedepannya akan bisa untuk lebih menciptakan dan menjaga kondisi lingkungan di Kalimantan Barat tetap baik. Selain kita menangani hal-hal lain, misalnya limbah B3, kemudian mengurangi sampah yang dibuang di TPA dan lain sebagainya. Jadi kita berharap ke depan Kalbar betul-betul bisa menjadi paru-paru dunia. Terima kasih. Informasi kinerja pengelolaan lingkungan hidup daerah atau IKPLHD merupakan laporan mengenai kondisi lingkungan hidup yang dikeluarkan oleh instansi yang menangani lingkungan hidup. Penyusunan dokumen ini telah melalui berbagai tahapan, yaitu tahap persiapan yang dilakukan adalah kegiatan pembentukan tim penyusun dokumen IKPLHD Provinsi Kalimantan Barat yang disahkan dalam surat keputusan Gubernur Kalimantan Barat, dan keanggotaannya meliputi unsur-unsur organisasi perangkat daerah terkait, serta perguruan tinggi baik swasta maupun negeri, serta lembaga masyarakat organisasi lingkungan hidup. Tahap pengumpulan dan pengolahan data. Data yang dibutuhkan dalam penyusunan dokumen IKPLHD Kalimantan Barat adalah data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang diperoleh melalui survei langsung tentang tata guna lahan, kerusakan tanah, monitoring, dan pengawasan kualitas air hujan, air laut, air sungai, serta kualitas udara. Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari berbagai sumber, yaitu peraturan perundang-undangan, kegiatan atau program yang dilakukan oleh OPD atau instansi terkait, serta lembaga masyarakat atau organisasi lingkungan hidup, serta jurnal dan beberapa literatur lainnya. Tahap perumusan isu prioritas lingkungan hidup daerah Provinsi Kalimantan Barat adalah tahap berikutnya. Kemudian dilanjutkan dengan tahap analisis data yang memuat analisis driving force, pressure, state, impact and response. Kemudian juga membahas inisiatif atau inovasi yang dilakukan oleh kepala daerah dan masyarakat dalam upaya menjaga kelestarian dan kualitas lingkungan hidup Provinsi Kalimantan Barat. Terakhir adalah penyusunan rumusan atau eksekutif summary yang merupakan ringkasan dokumen IKPLHD Provinsi Kalimantan Barat. Dalam kesempatan ini, kami juga menyampaikan apresiasi pada Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia. Sekian dan terima kasih.